Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kabar kalian semua sehat ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin memaparkan sedikit tentang apa yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada makhluk hidup, memahami jenis-jenis paragraf, kemudian memahami gambar cerita dan teknik menggambar yang digunakan. Oke, kita mulai saja ya. Apa itu sistem gerak pada makhluk hidup? Ada yang tahu? Nah, sistem gerak makhluk hidup itu berbicara tentang bahwa semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Nah, cara bergerak setiap makhluk itu berbeda-beda. Nah, kemudian kita juga lebih mudah mengamati gerakan pada manusia dan hewan karena umumnya mereka bergerak secara berpindah tempat, sehingga disebut dengan gerak aktif. Dalam melakukan gerak, hewan dan manusia itu dilengkapi dengan alat bantu gerak. Misalnya, manusia mempunyai kaki untuk berlari dan berjalan. Kemudian, berbagai jenis hewan, contohnya seperti anjing, kuda, kucing, dan sapi, itu mempunyai kaki untuk berlari dan berjalan. Kemudian, di dalam dunia ilmu pengetahuan alam, kerjasama antara organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak itu khususnya pada manusia meliputi tulang atau rangka, otot. Sistem gerak pada manusia itu yang pertama ada tulang atau rangka. Nah, biasanya kita kalau memegang tangan begini kan ada yang keras-keras itu ya. Nah, itu disebut tulang atau rangka. Ini hanya sebagian dari keseluruhan tulang atau rangka yang ada di tubuh kita. Nah, tulang atau rangka sendiri merupakan alat gerak pasif karena tulang itu tidak dapat melakukan gerakan apapun tanpa adanya gerakan dari otot. Jadi mereka saling berhubungan. Nah, sehingga gerakan tulang itu hanya mengikuti gerakan dari otot dan sebagai tempat melekatnya otot. Nah, tulang itu punya fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, tulang juga berfungsi sebagai penegak tubuh, pembentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Nah, kerangka pada manusia itu juga dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu bagian tengkorak atau di kepala sini, bagian badan, serta bagian anggota gerak. Kemudian, otot itu terbagi menjadi 3 jenis. Nah, otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Biasanya, otot polos itu berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kemudian, yang kedua ada otot lurik. Otot lurik itu apa sih? Otot lurik itu adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung itu adalah otot yang bekerja secara terus-menerus atau tanpa istirahat. Nah, tubuh kita itu perlu dijaga dan dirawat. Caranya kita harus melakukan beberapa hal untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada diri kita sendiri. Yang pertama, cara untuk menjaga sistem gerak pada tubuh kita adalah kita harus meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan kita. Nah, misalnya kita harus makan makanan yang banyak mengandung kalsium. Di antaranya itu ada susu, ada kedelai, dan olahannya. Olahan kedelai itu bisa tempe, tahu, susu kedelai juga bisa. Nah, kemudian ada ikan salmon, ada kacang almond, dan sayur brokoli. Cara yang kedua yaitu kita harus rajin untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kita bisa berjemur di bawah sinar matahari ketika pagi hari karena itu sinar matahari yang bagus untuk
kesehatan sistem gerak kita. Nah, itu sangat baik untuk membantu proses pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan yang kita makan. Kita harus memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Gunanya apa? Gunanya agar tetap menjaga kebugaran tubuh kita dan memelihara sistem gerak. Nah, contoh dari aktivitas fisik yang dimaksud itu apa? Ya, seperti jalan kaki, olahraga seperti berenang, berlari, mungkin bisa melakukan senam. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh kita. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar bagaimana menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa dalam teks itu ada bacaan. Bacaan sendiri adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap paragraf dalam teks bacaan tersebut terdapat ide pokok atau bisa juga disebut dengan kalimat utama atau pokok pikiran dan kalimat-kalimat pendukung. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah kalimat utama, itu kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Itu ada 3 jenis paragraf. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf, dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Nah, yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Artinya, kalimat utama dalam paragraf induktif itu ada di akhir kalimat. Nah, yang ketiga itu ada paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri dengan kalimat utama pula. Nah, di sini bisa kita tahu dalam paragraf campuran bahwa kalimat utama ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Jadi, ada dua, maka dari itu disebut dengan paragraf campuran. Nah, selanjutnya, gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Nah, penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda pula. Nah, biasanya pada gambar dengan menggunakan media kering itu menggunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau bayangan. Sedangkan cara penggunaan pada media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Nah, kemudian untuk mempermudah bayangan kalian mengenai teknik menggambar pada gambar cerita, Ibu akan share screen tentang tekniknya. Di sini ini adalah contoh gambar dengan teknik arsir. Nah, di sini ada gambar teknik arsir karya Indra. Ini merupakan gambar cerita dengan judulnya Menanti Pembeli. Contoh yang kedua itu ada teknik blok. Di sini gambar dengan menggunakan teknik blok itu adalah gambar karya Umar Faruk
yang bertema peperangan. Kemudian di sini ada contoh gambar dengan teknik sapuan basah menggunakan cat air. Nah, di sini gambar ini kita bisa lihat merupakan karya Vivan W. Toro dengan tema Hiruk Pikuk Pagi di Danau Ranu Kumolo, Gunung Semeru. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana sistem gerak pada manusia. Di situ tadi kita bisa tahu bahwa sistem gerak pada manusia itu ada tulang atau rangka, kemudian juga ada otot. Nah, serta tadi kita juga sudah membahas tentang cara memelihara kesehatan sistem gerak pada tubuh kita. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan, yang kemudian kita juga bahas tentang macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utama. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana memahami gambar cerita. Tadi kita juga sudah melihat bersama-sama tentang contoh gambar cerita yang bersumber dari internet yang sudah Ibu cari, karya-karya seniman. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.